Perkenalkan, nama saya Diayu Endah Maharani. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Prodi PGMI 3B, dengan NIM 233141057. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa sendiri ada 5 aspek. Yang pertama ada menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, yang keempat menulis, yang kelima memirsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa menyimak. Menyimak merupakan keterampilan memahami bahasa, terutama bahasa lisan, yang sifatnya itu reseptif. Maksudnya, berarti keterampilan menyimak itu bukan hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, tetapi juga memahami agar mengerti maksud dari bahasa tersebut. Nah, unsur dari menyimak sendiri itu ada 3. Yang pertama itu pembicara atau orang yang menyampaikan pesan kepada penyimak. Yang kedua ada penyimak. Penyimak itu adalah orang yang menerima informasi atau pesan dari pembicara. Yang ketiga itu ada bahan yang disimak. Bahan yang disimak itu bisa berupa ide, gagasan, atau yang lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis menyimak. Jenis menyimak itu ada 2. Yang pertama ada menyimak ekstansif. Menyimak ekstansif itu merupakan proses menyimak yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti mendengarkan radio, televisi, terus juga percakapan orang-orang di sekitar, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada menyimak intensif. Menyimak intensif itu merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memerlukan konsentrasi yang tinggi. Kenapa memerlukan konsentrasi yang tinggi? Karena dalam proses menyimak itu perlu menangkap maksud dari apa yang dibicarakan atau apa yang dikehendaki. Menyimak intensif merupakan kegiatan menyimak yang terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada menyimak kritis. Menyimak kritis merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, kelebihan, dan kekurangan. Yang kedua, ada menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif itu adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Lalu yang ketiga ada menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif itu adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Lalu yang keempat ada menyimak kreatif. Menyimak kreatif itu kegiatan menyimak yang tujuannya untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas. Lalu yang kelima ada menyimak interogatif. Menyimak interogatif ini merupakan kegiatan yang tujuannya itu untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pembicara. Lalu yang keenam itu ada menyimak selektif. Menyimak selektif itu kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif, dan fokus utamanya itu untuk mengenal bunyi-bunyi asing, nada suara, kata, frasa, kalimat, dan bentuk-bentuk bahasa yang sedang dipelajari. Selanjutnya
ada hubungan menyimak dengan keterampilan berbahasa yang lainnya. Yang pertama, hubungan menyimak dengan berbicara. Seorang penyimak harus ada bahan yang dibicarakan, sedangkan seorang pembicara itu mengharapkan atau bisa juga menuntut harus ada seseorang yang menyimak apa yang dia bicarakan. Kalau tidak, maka dia tidak akan mau untuk melakukan pembicaraan. Contoh lain, misalnya ada seorang anak yang menyimak apa yang orang tuanya bicarakan. Nah, nantinya dia atau anak tersebut akan meniru cara pengucapannya, yang nanti pada akhirnya dia akan memanfaatkan kata-kata tersebut, kalimat-kalimat tersebut di dalam berbicara. Selanjutnya itu hubungan menyimak dengan membaca. Menyimak dan membaca itu memiliki persamaan dalam hal sifat, yaitu sama-sama bersifat reseptif. Tapi bedanya menyimak itu bersumber dari bahasa lisan, sedangkan membaca itu bersumber dari bahasa tulis. Tetapi membaca dengan menyimak itu memiliki kesamaan dalam hal tujuan, yaitu sama-sama memperoleh informasi. Selanjutnya, hubungan menulis dengan penyimak. Nah, ketika menulis itu seseorang membutuhkan ide atau untuk tulisannya. Nah, informasi itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber cetak ataupun non-cetak. Jika informasi dari sumber cetak itu berasal dari membaca, maka sumber non-cetak dapat diperoleh dengan cara menyimak. Contohnya itu di dalam perkuliahan, seorang mahasiswa memperoleh informasi dari dosennya dengan cara menyimak. Kemudian informasi tersebut dituang dalam tulisan. Atau sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.